AI kita mencerminkan AI dan kita sama-sama mau membangun ekosistem blockchain, kemudian IoT, kemudian quantum computing, big data, dan bagaimana menggunakan AI ini untuk membantu semua aspek kehidupan kita, sekaligus juga bersiap-siap. Saya belum pernah nyobain, Mas Yogi udah pernah nyobain melon grade A belum? Belum sih, saya masih grade biasa aja. Grade biasa aja. Mas Yogi kayaknya butuh juga nih Mas Yogi. Nantilah kita lihat. Nanti kita Halo Diginets, kembali lagi dengan host kesayangan Diginets semua, dengan aku Senja Rindiani dan partner aku Yogi Arida pastinya di podcast Digital Ecosystem Diary. Nah, Mas Yogi, ya gimana? ini di episode selanjutnya ini kita bakalan ngobrol sama salah satu direktorat yang ada di bawah Ditjen Ekosistem Digital juga nih. Oh gitu. Dan ini topiknya lagi seru banget karena memang kita lagi hangat. Nah, tapi kita nggak cuma ngobrol berdua aja. Kita juga mengundang sosok perempuan hebat. Wow. Di balik perkembangan teknologi baru di Indonesia. Kita perkenalkan di sini ada Ibu Ayu Widiasari. Selamat datang Ibu. Selamat datang, terima kasih Mbak Senja, Mbak Mas Yogi ya. Iya, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Dingin-dingin Mudah-mudahan sehat cuaca. semua. Dingin-dingin gini cuacanya biasanya galau-galau, gloomy-gloomy, tapi kita di sini mau semangat nih Bu belajar soal ekosistem teknologi baru di Indonesia. Jadi Bu Ayu ini adalah Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Hari ini Bu kita akan mengupas tentang program-program apa yang sejauh ini sudah dijalankan oleh Direktorat Kecerdasan Artifisial. Oh ya Bu, tadi kan panjang banget ya Bu nama direktoratnya nih. Kita biasanya Ibu ada singkatan atau ada nama panggilan sayangnya gak sih Bu buat direktorat ini Bu? Oke, makasih Mbak dan Mas ya. Dari Kementerian Komdigi punya satu direktorat ya, namanya Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru. Panjang sih. Akhirnya kita coba bikin branding gitu ya, dari nama yang mudah diingat dan juga tercermin ya apa yang menjadi amanah buat direktorat ini. Jadi kita kasih nama Direktorat AI Kita. Direktorat AI Kita. Eye catchy banget ya. Iya benar. AI Kita mencerminkan AI dan kita sama-sama mau membangun ekosistem teknologi baru di Indonesia. Mungkin nanti setelah mengobrol kita akan banyak nyebutnya jadi Direktorat AI Kita ya Bu. AI Kita. Okay. Tapi gini Mbak Senja, sebelum kita ini bicara lebih dalam Bu ya, kan kita mau tanya dulu nih, kan banyak orang awam yang belum tahu pastinya ya. Betul. Jadi apa sih dari direktorat yang Ibu pimpin ini kan udah sangat eye-catchy banget nih Bu. Nah di dalamnya tuh mungkin tugasnya tuh apa aja sih gitu dari direktorat yang Ibu pimpin ini? Ya, Direktorat AI Kita itu dibentuk di tahun 2025 yang lalu. Jadi kami diberikan tugas untuk menyusun atau menyiapkan regulasi kebijakan yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial, kemudian teknologi baru. Juga di sana kami melakukan evaluasi kebijakan dan penerapannya. Dan yang nggak kalah penting lagi adalah kita harus membangun kolaborasi. Karena kolaborasi atau kemitraan ini penting ya untuk membangun satu ekosistem digital. Khususnya kolaborasi dengan seluruh kemitraan pemerintah dan non-pemerintah. Dalam hal ini di masyarakat, industri, kemudian juga di komunitas, asosiasi. Karena tanpa kerjasama ini kayaknya jauh banget ya kalau kita mau membuat ekosistem digital yang kuat. Iya Bu, lalu direktorat ini kan baru ya Bu, terutama untuk fokusnya di kecerdasan artifisial. Mungkin itu juga salah satu bentuk kepedulian pemerintah gitu ya. Kita benar-benar sampai bikin direktorat khusus untuk memperhatikan perkembangan teknologi baru seperti itu. Dengan banyaknya teknologi baru yang kita nggak tahu nih Bu, bahkan sekarang ada AI, kita nggak tahu besok ada teknologi apa lagi gitu ya. Nah mungkin bisa diceritain Bu untuk saat ini sebenarnya fokusnya di AI Kita ini ke arah mana Bu? Jadi sesuai dengan namanya ya, nama direktoratnya, fokusnya yang kami tanganin sebenarnya tidak hanya melulu teknologi ya. Kalau bicara tentang teknologi itu banyak banget turunannya, mulai dari karakteristik teknologinya, standarisasi dan sebagainya. Tapi kita fokus pada pembentukan ekosistemnya.
teknologi ini mencakup ya kecerdasan artifisial dan teknologi baru yang saat ini sudah banyak muncul sebetulnya seperti blockchain, kemudian IoT, kemudian quantum computing, big data dan lain sebagainya. Karena itu semua sebetulnya menjadi cikal bakal ya bagaimana kekuatan dari ekosistem digital ini bisa membantu seluruh skala kehidupan masyarakat, dan buat pemerintah tentunya harus bisa membantu berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Wah, setuju. Gitu. Canggih banget nih ya. Yeah. Tapi kan kalau gini, tadi kan penjelasan yang Ibu sampaikan nih bagus sekali gitu. Tapi kita kan pasti mau tahu dong ya, contoh konkretnya gitu yang sudah dilakukan mungkin Bu gitu. Yeah. Apa aja gitu. Contoh konkret ya, seperti saat ini kan kami baru saja menyelesaikan buku putih peta jalan kecerdasan artifisial. Dan juga pedoman etika kecerdasan artifisial. Dua hal ini sebetulnya penting ya menjadi kompas buat berbagai pihak yang memang berkepentingan di sana dan berminat ke sana. Karena mau nggak mau hype-nya AI ini harus bisa kita antisipasi. Baik itu bagaimana menggunakan AI ini untuk membantu semua aspek kehidupan kita, sekaligus juga bersiap-siap untuk memitigasi apapun yang timbul dari dampak AI tersebut. Nah, makanya dua kebijakan yang kemarin diluncurkan sudah dikonsultasi publik sebetulnya di bulan Agustus yang lalu. Itu kami terus kawal untuk nantinya bisa disusun ya peraturannya, dan saat ini masih dalam tahap harmonisasi. Oke, harmonisasi buku putih terkait dengan regulasi kecerdasan artifisial ya Bu. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal perannya DIT-AI kita di beberapa sektor yang ada di Indonesia Bu, mungkin bisa diceritain juga Bu. Sepertinya saya dengar tahun kemarin kita sempat ini ya punya program untuk masyarakat gitu di beberapa sektor, mungkin bisa diceritain juga Bu soal itu. Nah ini menarik ya Mbak, karena salah satu program prioritas pemerintah adalah ketahanan pangan. Nah kami kemarin bekerja sama dengan sektor pertanian untuk ikut membantu petani sekaligus membantu pembudidaya ikan. Yang terakhir kemarin di Sragen untuk petani hortikultura melon sekaligus padi dan jagung. Nah, itu menarik sekali karena dengan bantuan teknologi IoT bisa memberikan kontribusi yang cukup bagus ya bagi petani baik melon maupun padi dan jagung. Salah satunya adalah ada efisiensi, kemudian volume panennya menjadi lebih besar gitu ya. Karena dengan IoT ini sebenarnya membantu petani untuk lebih bisa memahami tanahnya. Betul. Media kultur tanahnya. Seperti memberikan presisi ya. Kebutuhan air, kemudian kebutuhan pemupukan. Karena salah satu cara untuk bisa komunikasi dengan tanah, dengan media tanam tuh ya salah satunya dengan menggunakan teknologi Betul, kita nggak tahu ini butuh apa ya, sebesar apa ya. Jadi pemupukan yang dilakukan itu menjadi lebih presisi dan lebih efektif ya. Betul Bu. Kan kita nggak bisa nanyain tanah Mas Yogi. Kamu lagi kurang apa sih? Gitu kan nggak bisa. Nah mudah-mudahan kedepannya lebih canggih tapi tanah semester berapa gitu. Nah makanya di situ peran teknologi dan perannya DIT-AI kita untuk hadir di masyarakat supaya ngebantu. Jadi mungkin sedikit saya coba ulik dikit ya Bu. Jadi kalau di sektor pertanian itu perannya ada IoT untuk ngasih tahu informasi ke petani tanahnya ini sedang butuh diberikan apa gitu, apakah butuh kurang kesuburan, butuh pupuk seperti itu, apakah tingkat pH-nya perlu diperbaiki gitu. Itu informasi itu yang akan diberikan kepada petani melalui teknologi IoT tadi, sehingga petani tahu nih apa yang lagi dibutuhkan tanamannya gitu ya Bu, sehingga pada akhirnya dapat kemarin kalau nggak salah hasil panennya kualitas grade A ya Bu, melonnya. Luar biasa. Jadi naik satu tingkat. Wah itu keren banget Bu, keren banget. Saya belum pernah nyobain, Mas Yogi udah pernah nyobain melon grade A belum? Belum sih, saya masih grade biasa aja. Grade biasa aja. Kita kapan-kapan kita harus nyobain melon grade A. Berarti kalau dengan sistem ini petani itu udah bisa ngelihat ininya sambil ngopi aja gitu ya di rumah santai gitu. Semuanya udah dilakukan oleh sistem teknologi betul, ini ya. Betul. Nah kalau selain sektor pertanian Bu, kira-kira ada sektor lain nggak Bu yang kita coba untuk bantu masyarakat?
Ya, tadi ya yang saya sebutkan sektor perikanan. Perikanan. Di situ peran kita dengan pembudidaya ikan nila. Ya. Ikan nila. Kemarin di Sukabumi, di sana yang dibutuhkan adalah pengaturan kadar oksigen di dalam kadar kolam, oksigen. Betul, gitu betul. ya. Karena dengan pengaturan kadar oksigen yang tepat, ikan itu akan gini, analogi gini, semakin dia lega napasnya, semakin sehat, semakin betul. suka makan, akhirnya dia semakin bisa tumbuh, tumbuhnya optimal gitu. Dan petani pun pada saat menebar benih itu sangat efektif. Jadi benih-benih tidak ada yang mati gitu ya. Jadi cukup dengan benih sekian dia akan besar pada waktunya. Dan tentunya oksigen ini penting ya untuk keseimbangan di dalam air. Gitu. Kayaknya akuarium di rumah saya harus dipasangin teknologi ini juga nih Bu. Ya namanya ini micro bubble aerator. Iya betul. Empangnya Mas Yogi kayaknya butuh juga nih Mas Yogi. Nantilah kita lihat. Oke, ini teknologi menarik juga ya Bu. Jadi sebelumnya kita nggak bisa ngomong sama tanah gitu. Kita juga nggak bisa ngajak ngobrol ikan nih buat nanya apa kondisi ikan saat itu gitu. Makanya di situ kita butuh peran teknologi. Berarti kayak semacam alarm bahaya gitu ya. Iya. Betul. Bagus banget nih, luar biasa. Benar-benar membantu masyarakat kecil ya Bu ya. Cuma kalau tadi di sektor pertanian. Pertanian, kemudian perikanan udah. Ya. Kalau di sektor lain mungkin kesehatan ada lagi? Ada nggak Bu kira-kira? Mungkin tadi yang saya belum sampaikan itu bisa dikendalikan jarak jauh ya, secara remote gitu. Enak dong. Jadi petani atau petambak pembudidaya tidak perlu harus terus-terusan datang ke tempatnya. Lokasinya dari rumah pun dia bisa ngontrol gitu, atau switch on off-nya bisa dilakukan. Jadi canggih. bisa disambi gitu dia melakukan usaha yang lain juga. Cukup waktunya. Iya, dia lagi deal-dealan sama ini kan penjual, distributor gitu, tapi sambil kontrol kebun dan kolamnya. Keren. Nah, tadi pertanyaannya sektor yang lain ya. Iya, betul Bu. Nah, sektor yang lain memang kami masih penjajakan, misalnya di sektor energi, atau juga kami penjajakan di sektor yang sekarang agak masih awal sih sebetulnya, tapi mungkin masih belum kelihatan hasilnya. Tapi apapun itu, semua sektor punya potensi untuk didekati dengan fasilitasi teknologi. Tapi harus diawali dengan niat yang sama gitu ya. Jadi kalau niat yang nggak sama, ntar kita nggak bisa menyelesaikan tujuan akhirnya gitu. Ini kalau goalsnya udah ini, Indonesia canggih banget ini. Iya bener. Kita tadi udah ngomongin banyak sektor juga ya, pertanian, perikanan, kemudian juga kesehatan. Nah kalau kita melihat perkembangan AI ya Bu, AI kemudian teknologi baru, itu pasti selalu berdampingan dengan, selain manfaatnya yang kita rasakan, pasti selalu berdampingan di sisi lain ada tantangannya kayak gitu yang kita hadapi. Apalagi Indonesia adalah negara yang luas, tiap orang punya budaya masing-masing kayak gitu. Nah gimana menurut Ibu tantangan kita ke depannya tuh gimana Bu menghadapi situasi ini Bu? Iya betul. Jadi Indonesia memang sangat luas, karakter geografisnya juga tantangan tersendiri ya, sekaligus juga demografi. Oleh karenanya tantangan yang kami hadapi yaitu pertama tentu literasi digital ya. Literasi digital memang harus cukup untuk semua pihak. Karena tanpa literasi ini rasanya untuk kita bisa memanfaatkan digital ini sangat sulit ya. Karena kita kan jangan cuma hanya menggunakan, tapi juga harus men-scale up. Jadi scale up-nya itu adalah caranya scale up kemampuan kita, nguasain teknologinya. Dan teknologi itu akhirnya cuma hanya menjadi bantuan hal-hal yang kurang dari kita. Gitu. Nah kemudian yang kedua adalah infrastruktur. Karena Mas dan Mbak tahu sendiri ya, kita pulau-pulau. Iya banyak Pak. Kemudian daratan, laut segala macam itu tantangan yang besar untuk mendistribusikan infrastruktur telekomunikasi. Dengan kondisi ini tentunya digital itu nggak hanya ingin dimanfaatkan di kota besar kan? Iya betul. Harus bisa sampai ke mana-mana. Nah, tantangan infrastruktur ini menjadi penting. Itu juga yang harus dipersiapkan dengan kuat di Komdigi khususnya mengenai hal itu. Kemudian juga di persoalan inklusif. Inklusi ini juga harus bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Karena ini menjadi penting supaya nanti semua yang dampaknya
positif pasti, tapi yang dampaknya negatif itu juga bisa terantisipasi dengan baik gitu. Jadi semuanya paham gitu. Dan terakhir kesenjangan digital ya. Oh iya betul. Nah, kesenjangan digital itu jangan sampai menjadi nanti meletus pada saatnya gitu. Jangan. Jadi itu tetap harus, gap itu akan terus terjadi. Nah itu harus diminimalkan supaya kesenjangan digital itu bisa diatasi tadi dari literasinya, dari infrastrukturnya, kemudian dari inklusivitasnya, sehingga semakin kecil gapnya. Tapi itu akan terus terjadi sebetulnya, gap itu di mana-mana pun. Iya betul Bu. Justru gap itu akan jadi room for improvement buat kita ke depannya, terus melakukan perbaikan. Jadi tantangan besar kita adalah gimana caranya meningkatkan literasi digital, baik dari diri kita sendiri yang berusaha untuk naikin kompetensi itu, kemudian juga peran pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur, terus juga untuk meluaskan inklusivitas perkembangan teknologi ya. Jangan sampai hanya dirasakan oleh orang-orang Jakarta aja misalnya, tapi juga mencakup seluruh Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Tapi tidak dapat dipungkiri ya memang dengan adanya AI ini Bu ya, banyak sekali ya yang kita tahu ya, kan masyarakat dari yang muda, yang nggak muda lagi, nggak bisa ngomong tua. Ini banyak diperbincangkan gitu terkait AI itu, apalagi dengan privacy datanya gitu, atau dengan agak ketakutan pekerjaan ini hilang digantikan oleh AI yang sangat canggih ini. Nah, Ibu menanggapinya seperti apa tentang situasi sekarang ini? Untuk perlindungan data pribadi ya, ini terus-menerus jadi sorotan. Betul. Terutama persoalan yang muncul juga makin banyak dan tuntutan kepada pemerintah dalam hal ini Komdigi juga cukup besar. Oleh karenanya tapi harus ya. Pemerintah menyiapkan, Komdigi memang harus menguatkan instrumen untuk perlindungan data pribadi yang bisa didistribusikan kebijakannya kepada seluruh penyedia layanan digital. Kemudian yang kedua, yang paling penting lagi adalah kesadaran masyarakat dalam menggunakan data. Karena data itu mau nggak mau kita harus sadar menggunakan dengan aman, baik data kita sendiri atau jangan juga menggunakan data orang lain gitu. Untuk data sendiri kita harus amankan, apalagi data orang lain. Jadi dua hal ini yang memang penting, yang harus di match kan, gitu, sehingga isu persoalan dari kebocoran data ini bisa diatasi. Dan yang lainnya adalah penguatan infrastruktur untuk keamanan data yang memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan penguatan dari berbagai sisi, dari pengaturannya sampai dengan dari ekosistemnya. Dan bukan hanya Komdigi sebetulnya yang berperan di sini, banyak kementerian lain yang memang harus berperan melakukan itu. Dan yang berikutnya mengenai ini ya, ketakutan akan digantikan oleh AI. Nanti hostnya diganti sama AI Bu. Kita jadi persoalan yang terus-menerus menjadi isu, gak hanya di Indonesia tapi secara global ya. Betul. Sebetulnya dampak sosial dari AI ini terasa sulit untuk diatasi karena memang dampak sosial yang muncul itu memang berawal dari akar sebelumnya gitu. Nah, karenanya pendidikan digital ini memang harus dilakukan secara dini. Pendidikan digital itu bukan soal kita harus tahu coding, enggak gitu. Tapi berpikir kritis bahwa semua yang kita handle, semua yang kita pelajari itu harus bisa dielaborasikan di pikiran kita. Bahwa case-case itu bukan soal teori, case-case itu bukan soal practical coding, tapi case-case itu bisa secara rasional diselesaikan gitu. Nah, oleh karenanya dengan adanya AI ini, sebetulnya kuncinya adalah kita harus menguatkan kemampuan kita dengan bidang ilmuwan kita ini. Karena AI itu sebetulnya nggak bisa besar kalau nggak di feeding gitu. Yang nge-feeding kita juga. Makanya kita harus menaikkan ilmu kita di bidang masing-masing, karena itu sangat penting. Manusia tuh lebih banyak punya kemampuan mainnya daripada AI. AI ini memang dia terbantukan dengan algoritmik yang cepat segala macam. Tapi itu semua nanti tergantung pada penggunaannya. Makanya yang menggunakan ini menjadi penting. Nah, persoalan tadi ada gap ya. Ini satu hal adalah meng-upskilling kemampuan digital yang sudah tahu digital. Itu udah terjawab gitu ya. Tapi yang tersisihkan karena digital itu memang belum terjawab.
Karena memang basic digital itu harus dibentuk, Betul. Iya. nggak tiba-tiba ada gitu ya. Nah, karena yang hilang, yang tersisihkan ini masih menjadi PR semua orang, PR semua pemerintah di seluruh dunia. Iya. Bagaimana bisa diamankan untuk tetap bisa menjadi satu kemasyarakatan yang saling mendukung, nggak ada yang hilang. Iya. Nah, memang strategi grand design-nya harus bagus ya Iya, secara betul. negara ya, Iya. secara negara. Dan ini belum bisa kami jawab secara clear, Betul. tapi saya cuman berpesan seluruh kita-kita yang nantinya menjalankan di sosial kehidupan masyarakat, bernegara dan sebagainya, kita menguatkan dengan kemampuan bidang kita. Iya. Gitu. Jadi kita jangan nyerah sih jangan nyerah dengan aduh susah programming. Betul. Enggak, Betul. itu programming gitu ya. Iya. Tapi kalau kita punya keahlian bidang hukum, naikkan. Iya. Bidang ekonomi, naikkan. Iya. Tidak ada persoalan dengan coding dan sebagainya. Iya, betul. Berarti kita bisa fokus ke keahlian Kalian masing-masing. masing-masing. Wah. Kayak sebenarnya kalian untuk menjadi host podcast. Iya. Itu. Ini bukan Naikkan keahlian. Nanti Ini kita sambil diganti AI lagi. Aduh, takut nih. Enggak. Enggak. Pokoknya tidak ada AI yang bisa menggantikan Senja dan Yogi. Iya, betul. Nah Bu, mungkin kita nggak kerasa nih Bu, ternyata sudah di ujung waktu. Mungkin terakhir Bu untuk menutup juga sesi podcast kali ini, kita penasaran Bu, mungkin Ibu bisa sharing juga tips-tips praktis yang bisa kita lakukan dan masyarakat atau Diginet lakukan untuk menyikapi perkembangan teknologi yang sangat cepat banget ini Bu. Iya. Untuk sobat digital, digital itu suatu keniscayaan ya, yang harus kita hadapi. Kalau kita ingin bersama-sama dengan digital, berarti memang kita harus terlibat bersama dengan digital. Saya menyebutnya digital ya, mau Iya. itu ada AI, ada IoT, Iya. ada blockchain. Iya. Kita harus terlibat bersama-sama digital ini. Tapi jangan lupa bahwa kita harus meningkatkan daya pikir kita, kritisnya kita, karena di balik peningkatan daya pikir dan kritis ini nanti akan banyak solusi baru, inovasi baru yang ditimbulkan oleh kita sebagai manusia, Ya. gitu, yang digunakan untuk mengukur atau men-challenge bahkan teknologi atau digital yang datang. Gitu. Jadi jangan tinggalkan kemampuan kita, terus perkuat. Ini sekali kita bisa terlibat bareng dengan digital tadi. Baik, terima kasih banyak Bu Ayu, kasih. ngobrol-ngobrolnya seru Terima banget. kasih banyak. Tadi juga Ibu sempat mention soal buku putih ya, kita sudah berusaha untuk menyusun buku putih kecerdasan artifisial dan kalau nggak salah itu sudah mulai bisa di-download ya Bu, buku putihnya. Sudah lama sih bisa. Ya bisa di-download. Jadi teman-teman Diginet di sini kalau misal penasaran tentang buku putih kecerdasan artifisial bisa di-download. Nanti kita akan taruh linknya di description atau bisa scan QR yang ada di layar. Sering editor ya, tolong masukin. Nggak mau editornya pernah nggak Editornya muncul. males ya. Nggak muncul. Gitu nanti teman-teman Diginet bisa cari tahu lebih banyak tentang buku Yeah. putih pedoman etika terkait dengan kecerdasan artifisial di Indonesia. Nah terakhir Bu, mungkin kalau misalnya Diginet pengen tahu apa aja program-programnya DIT-AI kita itu bisa dilihat media sosialnya mungkin boleh di-share? Ya, kami punya kanal IG. Ya. Itu @aikita.com.dj. @aikita.com.dj. Cering, ada di sini, Cering cering, ya ada di dah. sini. Terima kasih banyak Diginet yang udah nonton sampai detik terakhir ini. Terakhir. Makasih juga buat Terima kasih banyak buat Terima Bu Ayu yang kasih. sudah meluangkan waktunya. Mas Yogi. Iya, Bu. Next kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang lebih seru lagi. Cukup sekian dari aku Senja Aku Yogi Arida. dan Dan Ibu. saya Ayu Widiasari. Terima kasih semuanya Diginet. Dadah. Bye-bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.